kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Salam sejahtera, sukacita bisa bertemu kembali dengan saudara-saudari, Bapak Ibu, khususnya untuk muda-mudi. Karena saya masih bahas tentang pernikahan, karena itu sangat cocok untuk para pemuda dan pemudi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sesi yang ke-10 tentang tema perkawinan atau pernikahan. Sebelum kita membahas pembahasan di awal deh jadi kaku lagi. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga para muda-mudi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita melalui live streaming. Temanya pernikahan yang ke-10. Nah,
Judul yang akan saya kupas hari ini cukup unik dan cukup menarik. Cinta itu melek, nafsu itu buta. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan dikupas oleh beliau. Yang pertama, Kasih Masih Ada. Ketika berbicara tentang pernikahan, maka tema lagunya tidak jauh-jauh dari yang namanya kasih, yang namanya cinta. Yang kedua adalah kasih yang kekal. Ketika cinta kasih masih ada, maka yang Tuhan harapkan itu adalah cinta kasih yang kekal. Nah, cinta kasih yang kekal itu adalah kasih yang sejati. Itu adalah lagu yang ketiga, Kasih Sejati. Saya percaya bahwa lagu-lagu ini akan sangat menginspirasi kita, sangat memberkati kita sebelum kita memasuki firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Pendeta Jonathan Prawira, kami persilakan. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu untuk memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu untuk memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia.
bertahan melewati gurun kehidupan. Itu karena Kau mengasihiku dengan segala caramu, Tuhan. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Bila ku mampu terus bertahan melewati gurun kehidupan, itu karena Kau mengasihiku dengan segala caramu, Tuhan. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Kau telah memberi terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata. Namun Engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku satu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku
memiliki kasih yang sejati, lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi kasih yang sejati, tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Kau telah memberi terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata, namun Engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku satu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki kasih yang sejati, lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi kasih yang sejati, tumbuh dari dasar jiwa. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan yang dibawakan langsung oleh Sang Pencipta lagu. Saat ini kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai memimpin kami. Sehingga waktu berjalan sudah 9 sesi topik atau tema tentang perkawinan sudah hamba-Mu sampaikan. Dan hari ini kami memasuki sesi yang ke-10 yang akan kami kupas, dan juga satu topik yang menarik untuk kami renungkan lebih jauh, bahwa nafsu itu buta, cinta itu melek. Seharusnya demikian adanya. Seringkali kami terjebak bahwa cinta itu buta, namun kami yakin bahwa cinta itu tidak buta, karena itu anugerah dari Engkau. Engkau buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami tidak dibutakan oleh nafsu, tidak dibutakan oleh hal-hal duniawi, tapi mata kami dibutakan untuk memahami kasih karunia-Mu, memahami kebenaran firman-Mu, dan memahami, melihat betapa besarnya karya-karya Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mudah-mudi seperti yang saya katakan tadi, tema yang akan kita kupas pada saat ini, judul yang akan kita kupas saat ini adalah cinta itu melek, nafsu itu buta. Ini adalah sesi yang ke-10 dari tema besar kita, pernikahan. Tidak terasa ya bahwa sudah 9 kali kita bahas, masuk ke pembahasan yang ke-10,
Dan masih ada tema-tema lain. Harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh rangkaian pembahasan tersebut sehingga terbentuklah satu frame bagaimana pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama ini kita seringkali mendengar kalimat bahwa cinta itu buta. Anda pernah dengar? Saya yakin sudah sering kali dengar cinta itu buta. Bahkan ada muncul istilah yang cukup unik di antara muda-mudi. Itu satu sindiran orang tua kepada anak-anaknya yang lagi pacaran. Yaitu bucin. Tahu bucin? Bucin itu bukan nama orang. Bucincai. Bukan nama orang. Bucin itu satu singkatan atau plesetan. Namanya budak cinta. Saya belakangan juga tahu. Ya, terutama setelah anak-anak berpacaran, bucin. Istri saya sering kali ngomong, kamu nih bucin. Apa itu bucin? Setelah saya tahu, budak cinta artinya dikuasai oleh perasaan cinta sehingga semuanya sudah nggak tahu apa-apa. Karena itu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, apakah betul cinta itu buta? Menurut saya tidak benar. Oke, menurut saya tidak benar. Mestinya adalah begini. Cinta itu tidak buta. Cinta itu mestinya melek. Yang membuat buta itu bukan cinta tapi nafsu. Nah, ini menarik, sangat menarik. Kenapa demikian? Karena coba Anda renungkan dengan baik-baik. Renungkan dengan logika yang sehat. Betulkah cinta itu membuat Anda buta atau nafsu yang membuat Anda buta? Seringkali kita terjebak. Seringkali satu kalimat, cinta itu buta, cinta itu buta. Buta membuat lupa daratan. Betulkah? Menurut saya tidak. Cinta itu harus melek. Yang membutakan itu adalah nafsu. Nah, kenapa bisa muncul istilah bahwa cinta itu buta? Dan istilah itu bukan baru sekarang loh. Cinta itu buta, satu istilah yang sudah terjadi ribuan tahun. Bahkan dari Kasai begitu lahir, kemudian beranjak dewasa, seringkali teman-teman sekolah itu sudah ngomong, cinta itu buta, cinta itu buta. Kenapa bisa muncul istilah seperti ini? Karena tidak bisa membedakan antara cinta dengan nafsu. Maka disebut cinta itu buta. Seharusnya tidak demikian. Kenapa saya katakan bahwa yang membutakan kita itu bukan cinta tapi nafsu? Nah, hari ini saya akan kupas lebih jauh berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus bisa membedakan dengan baik antara cinta dengan nafsu. Kalau tidak bisa bedakan, maka Anda pasti terjebak. Bahkan mengatakan cinta itu buta. Menurut saya tidak demikian. Cinta itu seharusnya tidak buta. Sebaliknya cinta itu seharusnya melek. Maka hari ini bagi Anda yang mau mencari pasangan atau Anda yang sedang jatuh cinta, cocok untuk Anda untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Demikian pula orang tua, supaya kita bisa menuntun anak kita bagaimana agar mereka tidak terjebak kepada nafsu, tetapi dengan kekuatan cinta melihat pernikahan itu indah di mata Tuhan. Cinta itu melek, nafsu itu buta. Kita lihat perbedaan secara jelasnya. Cinta yang dewasa itu pasti menggunakan logika. Nah, ini dia. Seringkali orang berkata, perasaan itu tidak bisa dikendalikan. Betul kan? Kita itu bukan robot. Sekali lagi kita itu bukan robot yang dikendalikan oleh tombol dan dia hanya menjalankan apa yang diprogramkan di dalam diri robot itu. Kita ini manusia. Ketika engkau tidak sanggup menguasai, mengendalikan perasaan Anda, artinya adalah Anda itu sudah dikuasai oleh nafsu. Bukan cinta lagi. Mestinya perasaan saya mencintai orang itu, saya bisa kendalikan cinta itu dengan kekuatan logika. Bukan berarti nggak punya cinta. Justru cinta yang dewasa itu cinta yang berjalan dengan logika. Sama seperti ini, misalnya iman. Seringkali orang mengatakan iman itu nggak bisa dijelaskan dengan logika. Betulkah?
Memang banyak hal kalau kita bicara iman, logika itu seakan-akan tidak jalan. Bagaimana bisa jalan mujizat? Gimana kita jelaskan dengan logika, betul? Tapi ketika engkau beriman tanpa diimbangi dengan logika, justru bermasalah, akan terbentuk iman yang membabi buta. Iman yang sehat adalah iman yang diimbangi dengan logika. Misalnya, Anda berkata, saya kutip satu ayat lah, di Markus pasal yang ke-16, dari ayat 17 dan seterusnya. Tuhan Yesus berkata, orang yang percaya walaupun minum racun maut tidak akan celaka. Nah, coba Anda lakukan. Oke, lakukan. Yesus bisa nggak lindungi Anda dari racun maut? Dari bisa ular, Anda main ular nih, ular beracun. Anda berkata, oh saya percaya Tuhan, bisa ular itu tidak akan membunuh saya. Berani main? Artinya adalah logika kita nggak jalan ketika kita berkata, ini saya buktikan 1 gelas baygon, 1 gelas obat nyamuk saya minum dan saya akan selamat. Coba saja Anda praktekkan. Beriman harus bedakan antara beriman dengan mencobai Tuhan. Walaupun ayat Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang percaya tidak akan mengalami celaka walaupun dia minum racun maut. Itu ayat memang bisa terjadi ketika Anda di dalam satu kondisi yang tidak bisa dihindari. Misalnya Anda diracuni orang lain. Tuhan bisa lindungi Anda. Walaupun engkau minum racun, nggak akan efeknya. Itu maksudnya. Artinya, logika dengan iman ketika berjalan bersama akan menjadi iman yang sehat. Demikian pula cinta. Ketika cinta itu diimbangi dengan logika, maka akan terbentuk cinta yang dewasa, cinta yang baik, bukan cinta buta. Karena itu nafsu tidak demikian. Nafsu itu nggak pakai logika. Nafsu itu lebih didominan oleh keinginan-keinginan, perasaan. Misalnya, orang yang melakukan pemerkosaan. Oke? Dia dengan cinta nggak? Jelas nggak ada cinta. Tapi logikanya jalan nggak? Enggak. Bagaimana logikanya jalan? Coba kalau logikanya jalan itu misalnya, apakah mereka yang melakukan pemerkosaan tidak tahu? Hanya nikmatnya sekejap. Berapa lama sih orang, maaf kata nih, berapa lama sih seorang melakukan hubungan badan sampai dia ejakulasi? 1 jam. Oke, 1 jam. Itu sudah luar biasa hebat. Seringkali hanya 10 menit, 12 menit, betul? 10 menit, 15 menit, selesai. Tapi resikonya ketika dia memperkosa orang, 1 jam dia harus membayar dengan penjara belasan tahun. Apakah sepadan? Tidak. Logikanya jalan nggak? Enggak. Tapi dia dikuasai oleh nafsu. Karena itu menurut saya, cinta itu harus dengan logika, nafsu itu nggak bisa dimainkan dengan logika. Nggak masuk akal. Dia lakukan perkosaan, dia lakukan pelecehan, padahal hukumannya itu sangat-sangat berat. Lalu yang kedua, cinta itu berpikiran jauh ke depan. Artinya menata masa depan. Maka muda-mudi ketika mereka jatuh cinta, mereka tuh sudah harus menata. Nanti kita akan menikah, kita akan tinggal di mana, nanti kehidupan kita akan seperti apa, rumah tangga kita akan seperti apa. Nah itu cinta yang dewasa, diimbang dengan logika. Sedangkan nafsu itu berpikiran pendek. Waktu pacaran, baru jalan sebulan, sudah bobol. Itu bukan cinta, tapi nafsu. Dia berkata, aku cinta kau, aku rela serahkan tubuhku, aku rela serahkan diriku. Apakah betul itu bukan cinta, tapi nafsu? Makanya anak-anak muda yang lagi berpacaran, jangan terjebak. Karena aku cinta, aku rela serahkan semuanya. Itu bukan cinta. Itu nafsu, dan nafsu itu membutakan. Anda tidak berpikir, jangankan baru pacaran, orang yang menikah sampai puluhan tahun saja bisa bercerai, bisa berakhir. Seandainya engkau sudah diperawani atau engkau sudah memperawani orang lain, ternyata kalian konflik lalu pisah, ini kan sudah berdosa. Dan di mata Tuhan, dua-dua itu nggak boleh menikah lagi, karena mereka sudah berhubungan badan. Nah kalau sudah berhubungan badan antara seorang pemudi single dengan pemuda single, lalu berhubungan badan sama orang lain lagi, itu namanya perzinahan. Kalau mereka baru berhubungan badan, itu belum bisa dikatakan berzina. Itu baru dikategorikan tidak menjaga kekudusan. Okay?
Tapi kalau mereka setelah itu menikah, ya sudah menjalani suami istri. Jadi ketika seorang pemuda-pemudi yang single berhubungan badan, di mata Tuhan sebenarnya itu mereka sudah jadi suami istri. Sudah menyatu, karena prinsip pernikahan adalah dua menjadi satu. Maka bila berhubungan badan lagi dengan orang lain, disinilah perzinahan itu terjadi. Karena itu jangan beralasan, aku cinta dia, aku rela serahkan semuanya. Itu buset, itu konyol. Bukan cinta tapi nafsu. Kemudian cinta itu penuh dengan tanggung jawab, sedangkan nafsu itu berusaha melepaskan tanggung jawab. Kalau engkau cinta, engkau akan jaga pasangan hidupmu, engkau tidak akan rusak pasangan hidupmu. Engkau tidak akan berhubungan badan dengan pasangan hidupmu, baik pria maupun wanita. Itu namanya cinta, tanggung jawab, dewasa. Sedangkan kalau nafsu, berhubungan badan, ternyata pacarnya positif. Nah ini zaman sekarang pusing nih, positif negatif, pasti bicaranya corona, betul. Ini bicara firman Tuhan, itu bicara pernikahan. Nah ketika pasangan Anda telat bulan, lalu Anda mulai cuci tangan, berusaha menghindar sebagainya, berapa banyak pacaran muda-mudi berakhir dengan bunuh diri karena kebablasan dengan nafsu. Cinta itu rela berkorban. Yang namanya kasih itu berkorban. Yang namanya cinta itu berkorban. Lalu Anda berkata, iya makanya Pak Nathan, saya berkorban diriku karena aku cinta. Itu bukan maksudnya berkorban seperti itu Bapak Ibu. Berkorban itu artinya Anda walaupun punya keinginan besar, kalau sudah dekat, Anda ingin, maaf kata nih, dari sekedar pelukan, grepak-grepek, pasti ujung-ujungnya ke sana. Anda bisa nggak berkorban? Menahan perasaan Anda, berkorban. Lalu ketika engkau dimarahi pasangan Anda, engkau bisa berkorban nggak? Ini bicara suami istri. Ketika pasangan Anda menyakiti Anda, engkau bisa terima nggak? Atau Anda balas menyakiti lagi? Itu bukan berkorban, tapi mengorbankan. Jadi cinta itu berkorban, nafsu itu mengorbankan. Kalau engkau mengorbankan orang lain, mengorbankan sesuatu, maka itu bukan cinta tapi itu nafsu. Cinta itu kesetiaan. Yang namanya cinta dia akan setia sama pasangannya. Sedangkan nafsu itu pengkhianatan. Makanya perselingkuhan itu bukan cinta tapi nafsu. Cinta itu mengutamakan kecantikan di dalam, inner beauty. Artinya dia nggak melihat rupa luar orang itu. Walaupun rupa luar penting, tapi bukan itu yang utama. Tapi yang ada di dalam karakter orang itu, kedewasaan orang itu, sifat orang itu yang paling penting. Karena apa? Karena wajah itu bisa rusak, wajah itu bisa berubah, wajah itu sementara. Sedangkan di bagian yang di dalam itu yang kekal. Sedangkan kalau nafsu itu sebaliknya, mengutamakan kecantikan luar. Wih, pasangan gua ganteng, pasangan gua cantik, itu nafsu, bukan cinta. Coba saja, sama nenek kakek Anda masih cinta? Kalau Anda sama kakek nenek masih bisa jatuh cinta, itu mungkin benar-benar cinta. Tapi ada juga masalah, jangan-jangan kelainan jiwa juga. Anda seorang pemuda berumur 20 tahun, menikah sama nenek 80 tahun. Nah, saya nggak yakin itu cinta. Oke, saya nggak yakin itu cinta. Tapi itu kelainan. Anda memang membutuhkan atau mendambakan seorang nenek-nenek jadi pasangan hidup. Atau Anda mengincar harta kekayaannya. Oh, sebentar lagi nenek ini kebetulan nenek ini kaya raya. Lalu Anda nikah sama dia. Sebentar lagi dia meninggal. Anda akan mewarisi kekayaannya. Itu bukan cinta tapi nafsu. Nafsu ingin menguasai kekayaannya. Nafsu ingin menjadi kaya raya. Jadi harus bedakan dengan jelas antara cinta dengan nafsu. Yang membuat buta itu bukan cinta tapi nafsu. Ketika cinta yang dewasa lalu menyatu dengan nafsu yang bertanggung jawab, maka terbentuklah pernikahan yang bahagia. Nah, ini adalah pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, pernikahan yang direstui Allah, pernikahan yang diberkati Allah adalah perpaduan antara cinta dengan nafsu yang dewasa. Nafsu itu bukan sesuatu yang kotor. Nafsu itu bukan sesuatu yang jorok. Kenapa saya katakan biologis itu ciptaan Tuhan.
Biologis itu dikaruniakan Tuhan. Jadi ketika engkau punya daya, engkau tertarik kepada lawan jenis. Oke? Tertarik kepada lawan jenis karena ada hormon-hormon yang bekerja di dalam tubuh kita. Itu wajar, itu normal, itu bukan kekotor kok. Jadi saya ingin katakan kepada Anda, terutama muda-mudi, seks itu tidak kotor. Oke? Yang membuat kotor itu adalah seks yang tidak bertanggung jawab. Seperti pisau. Di tangan siapa pisau itu? Kalau pisau itu di tangan seorang ibu, maka pisau itu bermanfaat untuk dapur, motong sayur, motong daging, kupas buah, dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan pisau di dapur. Oke? Tapi kalau pisau itu di tangan seorang penjahat, maka itu jadi masalah. Pisau itu bisa dipakai untuk melakukan kekerasan, melakukan perampasan, perampokan, melakukan pembunuhan. Itu di tangan seorang penjahat. Nah, seks pun sama. Kalau seks di tangan orang yang benar dan bertanggung jawab, maka seks itu disalurkan dengan baik sesuai firman Tuhan, itu tidak kotor. Itu untuk kebahagiaan suami istri, dua menjadi satu. Tapi kalau di tangan seorang yang tidak bertanggung jawab, seks itu dimanfaatkan untuk kenikmatan daging, melukai orang lain, memanipulasi, mendominasi orang lain, itu seks itu jadi tidak baik. Jadi ketika cinta dengan nafsu yang bertanggung jawab itu menyatu, maka itulah pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Cinta dan nafsu itu erat menyatu. Karena itu sulit sekali dipisahkan atau dibedakan. Karena di mana ada cinta, di situ pasti ada nafsu. Kenapa muda-mudi mengatakan cinta itu buta? Karena tidak bisa membedakan di mana cinta, yang mana itu nafsu. Ketika tidak bisa bedakan, engkau sangka itu sama. Padahal tidak. Yang membutakan itu nafsu, sedangkan yang membuat melek itu adalah cinta. Tapi kalau dibalik itu lain. Di mana ada nafsu, belum tentu di sana ada cinta. Misalnya pemerkosa. Nafsunya ada, cintanya ada enggak? Enggak ada. Baru ketemu kok. Atau orang yang dia ingin memang dia ingin nikmati badannya. Misalnya maaf kata ke pelacuran, oke? Ke tempat prostitusi, apakah ada cinta di sana? Enggak ada. Yang satunya cinta duit, yang satunya cinta tubuh. Yang cinta duit itu yang menjual diri, yang cinta tubuh itu yang menikmati tubuh, yang ingin berhubungan badan. Oke? Karena itu di sana ada nafsu tetapi tidak ada cinta. Makanya kalau di sana ada cinta, di sana ada nafsu. Tapi kalau di sana ada nafsu, di sana belum ada cinta. Kalau dibalik itu pasti maknanya berbeda. Nah, hari ini saya ingin mengupas satu keluarga dan keturunannya, yaitu keluarga Raja Daud. Karena setelah saya pelajari di Alkitab cukup unik. Di dalam keluarga ini antara cinta dengan nafsu itu melingkupi keluarga Daud dan keturunannya. Memang unik. Unik sekali. Dan kita akan melihat di mana perbedaan antara cinta dengan nafsu. Nah, saya akan kupas Raja Daud sendiri, lalu anaknya Raja Daud bersama yang bernama Amnon dengan Tamar. Kemudian anak Daud yang lain yaitu Salomo dengan banyak wanita asing. Cukup menarik. Jadi kita hari ini belajar satu tipikal keluarga di mana nafsu dengan cinta itu terbalut. Lalu kita akan coba pisahkan mana cinta dan mana nafsu. Karena sulit sekali dipisahkan supaya kita bisa melihat dengan terang, khususnya untuk muda-mudi hari ini yang sedang kasmaran, yang lagi pacaran, supaya engkau bisa melihat dengan jelas yang mana cinta, yang namanya nafsu, supaya engkau tidak dibutakan oleh nafsu. Tapi cintamu harus tetap melek supaya bisa melihat dengan jelas. Kita lihat yang pertama, kisah Daud dan Batsyebah. Cinta atau nafsu di sini, kita lihat. Kisah cinta dan nafsu Daud dan Batsyebah, kita baca ayatnya. 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Pada pertengahan tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem.
Jadi rupanya zaman dulu itu ada masa-masa tertentu mereka akan perang. Mengutus prajuritnya, tentaranya. Nah ternyata di kisah dan di 2 Samuel pasal 11 itu menceritakan memang itu lagi musim terjadinya peperangan. Itu terjadi pergantian tahun. Daud utus tentaranya. Dan saat itu yang menjadi panglima itu adalah Yoab. Sedangkan Daud tidak tahu karena faktor umur atau merasa bahwa cukup panglima saya dengan tentara saya yang kuat yang pergi berperang. Aku tidak usah. Kita tidak tahu persis apa alasannya Daud hanya tinggal di Yerusalem. Lalu ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat perbaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Daud, dia tidak pergi berperang tapi santai saja di istananya. Tidur sampai siang-siang. Dan suatu saat ketika dia bangun tidur itu sudah tengah hari loh, sudah siang hari, petang. Petang itu ya mungkin jam 3, jam 2, jam 3. Itu petang. Selesai bangun dia jalan-jalan di atas soto istana. Waktu jalan dia melihat di bawah itu ada seorang wanita sedang mandi. Maaf kata nih, lagi telanjang bulat, lagi mandi. Kayaknya itu banyak WC umum zaman dulu, nggak ada penutupnya kali ya. Jadi hanya ada dibatasi dindingnya supaya orang kiri kanan tidak melihat. Tapi lupa bahwa dari atas bisa dilihat orang. Nah Daud mengintip tuh. Daud tidak sadar. Dia sedang mengintip orang mandi. Sebenarnya dari atas juga Tuhan mengintip dia. Ini Daud lagi ngapain ya? Dia nggak sadar. Dan apa yang terjadi? Setelah dia mengintip lalu tertarik. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Perhatikan di sini ya, sudah jelas siapakah Batsheba di sini. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ini cinta atau nafsu menurut Anda? Lalu ayat yang kelima. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Ternyata Raja Daud itu bukan hanya jago di medan perang. Daud itu memang dari awal sudah terkenal sebagai seorang yang luar biasa di medan perang. Makanya dia berhasil mengalahkan Goliat. Dia pernah berkata bahwa singa itu sudah biasa. Singa, serigala ketika dia menggembalakan kambing domba di padang gurun sudah biasa dihadapi. Tapi kali ini dia bisa mengalahkan seorang panglima tinggi besar orang Filistin yaitu Goliat. Nah dari sanalah reputasinya naik. Dari sanalah kemudian akhirnya dia bisa semakin luas dipakai. Dan akhirnya dia menjadi Raja Israel yang kedua setelah Raja Saul. Jadi Daud ini panglima perang. Hebat di medan perang. Ternyata dia bukan hanya hebat di medan perang. Ternyata Daud juga hebat di atas ranjang. Kenapa saya katakan hebat? Satu kali tidur langsung jadi. Satu kali tidur dengan Batsheba langsung hamil itu Batsheba. Nah setelah hamil bagaimana kelanjutannya? Nah kita akan analisa dulu. Ini menurut Anda apakah cinta atau nafsu? Menurut saya ini adalah nafsu. Bukan cinta. Anda tidak bisa berkata, Daud cinta kepada Batsheba. Enggak. Saya akan berikan alasan-alasan bahwa ini bukan cinta tapi nafsu. Apa yang terjadi antara Daud dengan Batsheba lebih didominan nafsu daripada cinta. Pertama, mereka tuh belum pernah bertemu sebelumnya. Artinya Daud itu masih buta sama sekali dengan sosok Batsheba. Makanya setelah dia ngintip Batsheba dari atas soto istana, lihat, ini perempuan boleh juga. Bukan hanya dia ngintip, tapi yang dia lihat itu adalah seorang wanita yang sedang mandi. Artinya polos itu, nggak pakai baju kayaknya Batsheba. Kemudian Batsheba ini seorang wanita yang cantik rupawan. Cantik. Coba saja, kalau yang diintip itu adalah nenek-nenek tua. Kira-kira Daud akan utus orangnya enggak? Coba kamu lihat tuh nenek-nenek siapa? Tanya siapa dia. Mungkin enggak. Tapi karena ini wanita yang mandi
telanjang ini adalah seorang wanita yang sangat cantik. Maka Daud kepingin, diutuslah orang. Coba tanya, cari informasi siapa dia. Nah, orang itu datang memberitahukan, oh itu adalah Batsheba. Tapi sayang, dia sudah punya suami. Dan suaminya itu adalah tentaramu yang sedang pergi berperang. Kemudian Daud sendiri bukan single. Dia juga sudah punya istri. Bahkan beberapa orang istri. Artinya ini istri orang. Dia juga punya istri. Dengan demikian, artinya tidak mesti Daud itu mengambil Batsheba sebagai teman tidurnya. Tidak mesti. Masih banyak kok perempuan-perempuan. Dia sebagai raja, betul. Tapi karena nafsu sudah menguasai Daud, akhirnya Daud melakukan beberapa kesalahan yang sangat fatal. Di mana kesalahan Daud? Yang pertama, menggunakan kekuasaannya sebagai raja merebut istri orang lain. Dan istri yang direbut itu bukan sembarang orang, tapi istri dari tentaranya. Jadi menurut saya Daud itu sangat kejam dan jahat. Sementara tentara dia meninggalkan istrinya di rumah lalu pergi berperang, mempertaruhkan nyawanya demi negara Israel, demi dia tetap bisa menjadi seorang raja. Bayangkan jika negaranya hancur, apa Daud masih bisa jadi raja? Sudah nggak bisa. Tapi karena Daud merasa saya ini raja, apapun yang saya inginkan itu hak saya, kalian harus turuti keinginan saya. Nah, disinilah Daud itu nggak benar. Setelah dia tahu, oh ini istri orang loh, istri Uria, istri tentaramu yang sudah berperang. Mestinya Daud langsung stop. Saya tidak boleh ambil wanita itu. Tapi dengan sombongnya, dengan congkaknya Daud, saya raja. Apa yang saya inginkan harus terwujud. Akhirnya wanita dia dipanggil. Nah, wanita itu juga nggak berdaya. Karena Daud itu rajanya. Daud itu atasan dari suami dia. Ya sudah, datanglah kepada Daud. Kemudian kita lihat 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Setelah dapat informasi ini istri orang lain, Daud bukan berhenti, tapi dia suruh lagi ambil dia, datang kepada saya. Akhirnya Batsheba nggak bisa melawan, datanglah kepada Daud. Terjadilah hubungan badan antara Daud dengan Batsheba. Nah, ketika Batsheba hamil, lalu Daud itu berusaha mencuci tangan, melemparkan tanggung jawab ke Uria, suami Batsheba. Tadi bagian atas saya sudah jelaskan. Cinta itu melek, nafsu itu buta. Cinta itu bertanggung jawab, nafsu itu melepaskan tanggung jawab. Cinta itu rela berkorban, nafsu itu mengorbankan orang lain. Cinta itu memikirkan masa depan, sedangkan nafsu itu memikirkan saat ini. Pokoknya saya bisa nikmati badannya. Jadi perbedaan cinta dengan nafsu. Nah, menurut saya yang terjadi dengan itu adalah nafsu, bukan cinta. Kita baca 2 Samuel 11 ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnyalah orang untuk memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Setelah tahu istri orang mengandung, apa yang dilakukan Daud? Menyusun siasat. Siasat, dia mulai susun langkah, ingin cuci tangan, ingin lepas tangan. Akhirnya dia utus orang supaya panggil suaminya pulang. Ayat 6, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Apakah Yoab tahu tujuan Daud menyuruh dia datang? Yoab awalnya juga tidak tahu. Ayat 7, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Si Uria ini tidak sadar bahwa raja yang begitu jahat ini sudah berhubungan badan dengan istrinya yang ditinggalkan di rumah. Dia tidak tahu. Dia masih merasa, wah hebat nih. Saya diistimewakan oleh raja, saya dipanggil oleh raja, orang-orang lain tidak. Bahkan panglima perang saya pun tidak dipanggil untuk menghadap raja, hanya sekedar menanyakan keadaan perang. Uria ini tidak sadar, dia hanya merasa bangga karena bisa dipanggil oleh raja, pemimpin tertinggi di Israel. Padahal satunya merasa bangga dipanggil raja, sedangkan yang satunya itu lagi menyusun siasat. Setelah Uria datang, lalu Daud setelah ngobrol-ngobrol sudah tahu keadaan medan perang, lalu Daud berkata, udah kamu pulang dulu istirahat di rumah.
Tujuannya untuk apa? Ingin cuci tangan. Jadi kalau Uria pulang ke rumah, ketemu istrinya, lalu berhubungan dengan badan. Nah, istrinya kan lagi mengandung nih. Baru mengandung, telat bulan. Artinya kalau Uria berhubungan badan dengan istrinya, Uria tidak akan curiga. Kalau tidak ada yang membuka, Uria tidak akan curiga bahwa yang dikandung istrinya itu adalah benih laki-laki lain atau benih Daud. Nggak akan curiga. Karena baru hamil. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Uria ini adalah seorang yang mentalitas prajuritnya luar biasa. Jauh lebih terhormat dari Raja Daud. Uria tidak pulang ke rumah. Dia beranggapan, sementara teman-temanku, panglima perangku lagi berperang di medan perang, mempertaruhkan nyawa mereka, berjerilalah membela negara. Masa aku enak-enak tidur di rumah dengan istriku, dia nggak mau pulang ke rumah. Ini mentalitas prajurit yang luar biasa. Nah, lalu ternyata waktu dia suruh pulang ke rumah, Daud juga menyiapkan seorang pengintai. Coba kamu awasi, dia pulang ke rumah enggak? Karena kalau dia pulang ke rumah, Daud itu pasti tenang. Oh, aman sudah, masalah selesai. Ternyata dia nggak pulang. Lalu disuruh panggil lagi. Akhirnya Uria datang kepada Daud lagi. Nah, sekarang Daud lakukan hal yang tidak terhormat lagi. Apa yang dilakukan oleh Daud? Cara pertama gagal. Lalu cara kedua, dia ajak Uria minum. Makan, kasih hidangan yang enak-enak, lalu kasih minuman. Sampai Uria itu mabok. Dengan harapan, Alkitab mengatakan anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Dengan harapan ketika dia timbul hawa nafsu karena mabuk anggur, dia pulang ke rumah istrinya, berhubungan badan dengan istrinya. Kan aman. Ternyata ini walaupun dia mabok sekalipun, ternyata logikanya itu masih jalan. Dia mentalnya itu luar biasa. Tidak pulang. Dan akhirnya Daud berpikir, waduh bahaya nih. Kalau dia tidak pulang berhubungan dengan badan istrinya, lalu dia pergi lagi ke medan perang, istrinya sementara hamil, ini kan tidak bisa ditutupi kehamilan. Dia pulang, istrinya sudah mengandung besar, pasti terbongkar kasus ini. Daud berusaha menutupi. Cara menutupi itu semakin licik. Coba lihat. Cara Daud menutupi akhirnya berusaha membunuh suami dari Batseba atau tentaranya sendiri. 2 Samuel 11 ayat 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Yoab setelah membaca surat ini, dia juga pasti bingung. Karena Daud tidak menjelaskan alasannya. Mungkin Yoab itu akhirnya mulai menafsir-nafsir. Oh, mungkin Uria itu membuat raja tersinggung. Saya tidak yakin bahwa Yoab itu bisa mengkoneksikan antara istri Uria dengan Daud. Ada terjadi perselingkuhan. Mungkin Yoab tidak berpikir ke sana. Mungkin dia hanya berpikir Uria harus dibunuh atas perintah Daud. Mungkin Daud tidak suka atau Daud itu dibuat tersinggung oleh Uria. Penyebabnya apa? Yoab belum tentu tahu. Oke. Nah, yang lebih hebatnya adalah ini saya katakan Uria itu punya mental prajurit yang luar biasa. Dia dapat surat dan surat itu surat bunuh diri dia. Dan dia nggak berani baca itu surat loh. Mungkin hanya dilem. Yang namanya surat itu kalau dilem atau ditutup kan bisa dibuka. Kalau sempat Uria di pertengahan jalan menuju ke medan perang lagi, dia buka intip isi surat itu, saya yakin dia pasti shock, pasti kaget, pasti ini akan bertanya kepada istri, ada apa sampai raja mau bunuh aku? Sedangkan aku tidak ada masalah dengan raja. Kemarin raja masih undang saya makan-makan, masih bicara baik-baik, kok sekarang dia mau bunuh aku? Tapi ini Uria ini, satu sisi Uria ini terlalu patriotis, terlalu jujur, tapi akhirnya jadi bodoh. Bodohnya adalah mudah dikadali, mudah diperalat. Bayangkan, surat untuk bunuh dia sendiri yang mengantar kepada panglima perangnya tuh Yoab. Kalau dia di tengah jalan membuka surat ini, tahu bahwa surat ini untuk membunuh dia, saya yakin pasti dia sobek dan tidak diserahkan. Benar gak? Itu luar biasa. Dan akhirnya setelah Yoab baca, benar, dia jalankan. Lalu Uria itu ditempatkan di mana? Ayat 16. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Dia atur.
Karena dia panglima perang, mengatur strategi, menempatkan orang di mana yang dibutuhkan. Dan Uria ditempatkan di paling berbahaya yang Yob tahu. Orang kalau sudah diutus ke sana, jarang ada yang bisa bertahan hidup. Dan hasilnya apa? Ayat 17, ketika orang-orang itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Luar biasa ya. Jadi kalau bicara tentang kelicikan, kejahatan, ini maaf kata nih, Raja Daud dalam kasus ini sangat-sangat licik, sangat-sangat jahat. Kenapa? Karena dibutakan oleh nafsu. Jadi yang butakan itu bukan cinta, nafsu, betul nggak? Ketika nafsu menguasai Anda itu akan sangat jahat, Anda akan sangat kejam, Anda akan korbankan orang lain. Ketika engkau sudah dikuasai nafsu, kondisinya seperti itu. Daud bisa menipu semua orang, tetapi Daud tidak bisa menipu Allah. Siapa yang ditipu oleh Daud? Yang ditipu itu suaminya, yang ditipu Yoab, dan seluruh rakyat Israel ditipu oleh Daud. Karena dia beranggapan tidak ada yang tahu kok. Yang tahu hanya saya dengan Batsheba berdua. Oke? Tapi apakah betul? Kita lihat. 2 Samuel 11 ayat 26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Artinya Batsheba itu kenapa sampai meratap? Karena dia itu masih cinta sama Uria, itu suami dia. Dan suaminya gugur di medan perang. Apakah dia tahu bahwa ini siasat jahat dari Daud? Dia nggak tahu. Dia taunya suami berperang, lalu gugur di medan perang, itu saja yang dia tahu. Seandainya Batsheba tahu bahwa suaminya memang sengaja dibunuh oleh Daud melalui medan perang dengan tulis sepucuk surat itu, apakah Batsheba bisa tinggal diam? Masih bisa terima orang yang begitu jahat, yang begitu mengerikan? Saya yakin Batsheba tidak akan terima. Jadi Batsheba pun nggak tahu bahwa suaminya dibunuh oleh Daud melalui peperangan. Tapi ada satu yang tahu. Siapa dia? Ayat 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Perhatikan. Orang lain bisa engkau tipu. Orang lain tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Oke, Tuhan tahu. Maka di sini dikatakan, apa yang dilakukan oleh Daud itu jahat di mata Tuhan. Sehingga anak hasil hubungan gelap mereka berdua dibunuh oleh Tuhan. Mati. Nah selanjutnya keluarga Daud pun timbul kemudian masalah. Terjadi kasus pembunuhan antara anak Daud. Lalu terjadi kasus perkosaan di keluarga Daud. Lalu istri atau gundik-gundik Daud pun akhirnya diperkosa oleh Absalom. Waduh, mengerikan. Pokoknya kacau balau. Gara-gara dibutakan oleh nafsu dan juga ada unsur cinta di dalamnya, keluarga Daud terjebak di dalam hal ini. Maka kenapa saya angkat keluarga Daud dan keturunannya? Karena setelah saya pelajari memang sangat unik untuk dipelajari. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat Amsal 5 ayat 20-21. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Di ayat 21 berbicara tentang nafsu. Perempuan jalang mendekap dada perempuan asing. Dan ayat 21 mengatakan Tuhan itu tahu. Artinya mudah-mudi Anda yang sedang berpacaran, ketika engkau dikuasai oleh nafsu, dibutakan oleh nafsu, jangan sangka Tuhan tidak tahu. Suami-suami, istri-istri, apa yang engkau lakukan kepada suamimu, istrimu di dalam perselingkuhan dan sebagainya, orang lain mungkin tidak tahu, suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Engkau harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jangan main-main. Tuhan akan perhitungkan itu sebagai dosa. Kemudian ayat Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya adalah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Begitu pintarnya Daud membungkus kejahatannya, ingin cuci tangan. Tapi orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Orang lain bisa ditipu.
Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Bahkan Batsheba pun tidak tahu betapa liciknya Daud menyingkirkan suaminya. Tapi Tuhan tahu. Batsheba tidak tahu. Yang berhubungan dengan Daud tidak tahu. Nah, setelah Batsheba sudah janda. Nah, kalau sudah janda, Daud sudah berhak. Sebagaimana firman Tuhan, kalau janda dia boleh menikah lagi. Maka Daud ambil dia sebagai istri dia. Nah, jadi Daud itu lebih dominan nafsu, bukan cinta. Dan nafsu itu membutakan. Oke, itu kisah Daud. Lalu kita lihat kisah yang kedua. Amnon dan Tamar. Siapakah Amnon dan Tamar itu? Oke, siapakah Amnon dan Tamar itu? Dan bagaimana kisah cinta dan nafsu yang membelenggu, cinta dan nafsu yang menguasai mereka? Kita baca ayat-ayat berikut ini. Amnon jatuh cinta pada adik tirinya bernama Tamar. 2 Samuel 13 ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Perhatikan di sini ada kata cinta, oke? Kita analisa dulu. Hubungan Amnon dengan Tamar itu bukan orang lain, tapi saudara tiri. Saudara tiri. Bagaimana saudara tiri itu? Kita lihat skema ini. Absalom bin Daud. Absalom bin Daud. Siapa Absalom? Absalom itu adalah kokonya atau kakaknya. Kakak kandung dari Tamar. Karena Daud itu punya banyak istri. Jadi Absalom dengan Tamar itu ayahnya Daud. Tapi dia punya ibu. Sedangkan ada satu lagi Amnon bin Daud. Sama-sama bin Daud. Amnon itu istri Daud yang lain. Jadi antara Absalom bin Daud dengan Amnon bin Daud itu adalah saudara tiri. Bapaknya sama, ibunya beda. Nah, kebetulan Tamar itu adalah adik dari Absalom. Berarti mereka adalah saudara tiri. Coba perhatikan skema ini. Daud itu memiliki istri dan gundik. Kalau kita hitung lebih kurang 20 orang. Gundik-gundiknya tidak pernah disebutkan namanya, tapi banyak. Ada ayatnya. Kita lihat, Daud punya istri, di antara istri-istri Daud itu ada yang namanya Ma'akah. Ma'akah ini adalah seorang putri dari Raja Gesur. Dan selain Ma'akah juga ada Ahinoam, seorang perempuan Israel. Nah, kemudian Ma'akah ini melahirkan 2 orang anak. Yang satu bernama Absalom, yang satu bernama Tamar. Sedangkan Ahinoam hanya melahirkan seorang anak bagi Daud bernama Amnon. Nah, dari sini sudah jelas ya. Lalu, bagaimana hubungan antara Tamar dengan Amnon? Hubungan mereka itu adalah saudara tiri. Oke, saudara tiri. Jadi bukan orang lain. Bapaknya sama, ibunya beda. Itu saja. Kita lihat lagi. Sebenarnya Amnon ini cinta atau nafsu kepada Tamar. Tapi kalau kita baca ada kata cinta. Coba perhatikan. Menurut saya bukan cinta tapi nafsu. Walaupun tertulisnya cinta. Perhatikan kalimat ini. Amnon bin Daud jatuh cinta kepada Tamar. Apakah betul cinta? Tapi Alkitab mengatakan jatuh cinta kepada Tamar. Bahkan cintanya itu hebat loh menurut saya. Sampai jatuh sakit karena cinta. Anda yang lagi jatuh cinta. Pernah jatuh cinta sampai jatuh sakit? Wah, kalau sudah bisa jatuh cinta sampai jatuh sakit. Itu menurut saya, wah hebat banget cintanya. Betul nggak? Rela kok. Jatuh sakit loh. Makanya ada lagu. Mau makan ingat kamu. Mau mandi ingat kamu, mau tidur ingat kamu, pokoknya ingat dia, selalu ingat dia sampai lupa makan, lupa minum kali sampai jatuh sakit. Wah, kalau kita lihat sekilas, kalau ada seorang pemudi, kalau ada seorang pemuda, mikiran Anda jatuh cinta kepada Anda sampai jatuh sakit, Anda senang nggak punya cinta demikian dari cowok itu?
Pasti Anda bangga. Wih, hebat. Wih, dia bisa cinta kepada saya sampai jatuh sakit. Mikiran aku. Pasti pemudi demikian happy sekali, senang sekali. Betul? Tapi saya ingin katakan, cinta itu melek, nafsu itu buta. Nah, yang terjadi pada Amnon apakah cinta? Menurut saya itu bukan cinta, tapi nafsu. Saya akan berikan paling tidak 4 alasan bahwa cinta Tamar kepada Amnon bukan cinta tapi nafsu. Dan itulah yang membutakan Amnon. Kita lihat alasan pertama. Hubungan mereka itu saudara. Artinya ini kakak adik. Oke, bapak sama ibu beda. Artinya itu masih saudara. Nah, kalau Amnon sampai mengambil Tamar, berhubungan badan dengan Tamar, di sini sudah terjadi incest. Boleh nggak? Tentu nggak boleh. Makanya di sini bukan cinta tapi nafsu. Karena kalau cinta yang sehat itu tidak akan bertindak demikian. Yang kedua, wajah Tamar itu sangat cantik. Seperti saya katakan tadi, cinta itu melihat yang inner beauty, sedangkan nafsu itu melihat yang rupa luar. Nah, memang Tamar itu orangnya cantik. Saya tidak tahu ibunya cantik apa enggak, tapi yang jelas Daud itu, ayahnya itu seorang yang ganteng. Ganteng Raja Daud. Oke, jadi Absalom tuh tertarik karena wajah Tamar yang cantik, bodinya yang aduhai, gitu kali ya. Yang ketiga, Amnon akhirnya memperkosa Tamar. Cinta itu rela berkorban, nafsu itu mengorbankan. Dan akhirnya adik tirinya itu dikorbankan hanya memuaskan keinginan. Kalau betul dia cinta, nggak mungkin diperkosa, betul? Kemudian yang keempat, setelah perkosa timbul kebencian dalam hati Amnon. Apakah cinta? Nafsu, bukan cinta. Kita lihat setelah memperkosa lalu timbul kebencian. 2 Samuel 13-14. Tetapi Amnon tidak mendengarkan perkataannya dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya dia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyalah. Ayat 16, lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku. Perhatikan, dia masih panggil itu kakaknya. Karena memang kakak tiri. Sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia. Katanya, suruhlah perempuan ini pergi dan daripadaku. Dan kuncilah pintu di belakangnya. Bagaimana? Ternyata Amnon juga sangat jahat. Hanya mementingkan nafsu. Setelah dia berhasil menikmati tubuh dari adik tirinya, dicampakkan. Bangun kau, enyah dari hadapanku. Diusir dari rumah itu. Wah, sangat menyakitkan. Sudah diperkosa, dipermalukan, diusir. Hancur sudah. Perasaan hancur sudah. Harga diri dari Tamar. Nah, kita analisa sekarang. Kisah Amnon dengan Tamar. Tapi uniknya, kisah ini 3 kali menekankan kata cinta. Kita lihat, 3 kali cinta ditekankan. Ayat 2 Samuel 13 ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Perhatikan jatuh cinta. Lalu yang kedua, ayat 4 katanya kepada Amnon, hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu. Lalu yang ketiga, ayat 15, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap anak gadis itu, bahkan lebih besar benci daripada yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakan sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyalah. Perhatikan, 3 kali menekankan tentang kata cinta. Yang pertama adalah jatuh cinta. Itu tahap pertama. Lalu yang kedua, Amnon mengakui aku cinta kepada Tamar. Itu diucapkan oleh Amnon kepada pelayannya yang selalu menemani dia. Lalu yang ketiga adalah cinta yang dirasakannya sebelumnya. Memang cinta itu pernah melekat di dalam hati Absalom. Tapi betulkah itu cinta? Kita akan belajar pelajaran
3 pelajaran. Yang pertama, banyak orang atau pemuda-pemudi tidak bisa membedakan dengan jelas antara cinta dengan nafsu. Betul nggak? Apakah betul yang terjadi pada Amnon itu cinta? Salah satu pemuda yang tidak bisa membedakan dengan jelas antara cinta dengan nafsu itu adalah Amnon bin Daud. Amnon. Okay. Amnon. Dia itu nggak tahu yang ada di hatinya itu sebenarnya bukan cinta tapi nafsu. Nah yang dia rasakan itu adalah cinta. Aku pokoknya kepingin, aku mikirin dia siang malam. Aku kepingin dia datang kepadaku. Aku kepingin peluk dia. Itu bukan cinta tapi nafsu. Amnon itu tidak sadar bahwa yang ada di hatinya itu bukan cinta. Lalu sulit dibedakan karena cinta dan nafsu erat menyatu, apalagi jika orang sedang mabuk cinta. Hai pemuda, hai pemudi, memang tidak bisa dibedakan antara cinta dengan nafsu. Maka engkau yang sedang kasmaran, engkau yang sedang hatinya berbunga-bunga, engkau tidak bisa membedakan mana cinta dengan nafsu, sehingga yang mestinya nafsu Anda sangka cinta. Padahal itu tidak demikian. Itu pelajaran pertama. Lalu pelajaran yang kedua dari kasus ini adalah ketika mengorbankan orang lain atau sesuatu yang penting, itu bukan cinta tetapi nafsu. Nafsu bisa korbankan banyak hal. Tadi saya sudah jelaskan perbedaan cinta dengan nafsu. Cinta itu berkorban, nafsu itu mengorbankan. Karena itu ketika engkau mengorbankan banyak hal, itu bukan cinta labik, itu menjadi nafsu. Apa saja yang bisa dikorbankan? Kedua orang tua kandung. Ketika engkau lagi pacaran, ibu-ibu ketika anakmu lagi pacaran, ibu-ibu dan bapak-bapak susah nasihati anak. Bahkan ketika kita kerasin, anak milih lari sama pacarnya daripada Anda orang tua. Betul nggak? Orang tua tuh sakit hati. Makanya tahap-tahapan itu. Waktu kecil, orang tua capek mengurus anak kecil. Waktu sekolah, orang tua capek ngurus anak sekolah. Waktu pacaran, orang tua pusing ngurus anak lagi pacaran. Nah ini susahnya jadi orang tua, betul? Nanti setelah anaknya menikah, lalu ada masalahnya lagi. Konflik, orang tua harus selesaikan. Anaknya punya, anak kita punya anak lagi, artinya kita punya cucu. Orang tua juga sudah harus mengurus cucu. Kapan selesainya masalah ini? Betul? Mengorbankan. Nah, ketika engkau lebih memilih pasanganmu daripada orang tuamu, engkau sudah dikuasai nafsu, bukan cinta lagi. Cinta tidak demikian. Masa sih orang tua yang membesarkan anak puluhan tahun hanya baru kenal sama orang yang pemuda atau pemudi ini langsung membela pasangannya, itu enggak benar, itu tidak wajar. Lalu mengorbankan iman kerohanian. Gara-gara pasangan engkau bisa tinggalkan Tuhan, itu enggak wajar. Masa depan pribadi, kemudian mengorbankan pendidikan dan pekerjaan, lagi pacaran, putus sekolahnya, lagi pacaran. Kenapa bisa putus? Karena hamil duluan. Itu bukan cinta tapi nafsu, sudah mengorbankan. Lalu mengorbankan pekerjaan. Pekerjaan jadi kacau balau. Kenapa? Pacaran melulu kerjanya, ketemu melulu. Jadi muda-mudi, pemudi saya ingin katakan, kalau pacarmu punya banyak waktu menemani engkau ke mall, menemani engkau berjalan-jalan, jangan sangka bagus. Artinya pemuda ini kerjanya sudah berantakan. Dia tidak memikirkan masa depan, tapi hanya memikirkan Anda karena dibutakan oleh nafsu. Kemudian keluarga, bisa terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Jadi cinta itu berkorban, nafsu itu mengorbankan. Banyak hal yang bisa dikorbankan gara-gara nafsu. Pelajaran ketiga, begitu cepatnya cinta Amnon kepada Tamar itu berubah. Yang kemarin cintanya sampai jatuh sakit loh. Tapi setelah menikmati tubuh Tamar, berubah menjadi benci. Ini membuktikan bahwa antara cinta dan benci itu setipis kertas. Baik cinta maupun benci, kedua-duanya tuh bermain di area hati, bermain di perasaan manusia. Dan kita harus tahu bahwa perasaan manusia itu mudah berubah. Sekarang senang, besok bisa sedih. Sekarang happy, besok bisa sedih. Sekarang bisa cintanya membara, besoknya bisa benci. Antara cinta dengan benci, rindu dengan benci itu setipis kertas. Jadi jangan bangga saat ini engkau lagi jatuh cinta, pokoknya semuanya indah. Besok engkau bisa nangis air mata darah.
Hari ini engkau merasa dia sangat cinta kepadamu. Besok dia bisa mengkhianati engkau. Karena itu jangan percaya kepada cinta. Karena cinta dan benci itu hanya selembar kertas. Cinta yang dewasa tidak akan mudah berubah. Oke? Karena cinta itu berkorban, bukan sebaliknya mengorbankan orang lain. Cinta yang dewasa, walaupun apa yang terjadi dia tetap tidak meninggalkanmu. Maka carilah cinta yang dewasa, bukan nafsu yang sekejap. Sudah bisa bedakan antara cinta dengan nafsu? Nah, yang ketiga, kisah Salomo dengan banyak wanita asing. Ini juga cukup menarik nih. Cinta dan nafsu Salomo kepada banyak wanita. Kita baca dulu ayatnya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Di ayat ini, dari 3 ayat 2 kali menekankan kata cinta. Perhatikan kalimat ini. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Betul kan? Di ayat di atas sudah dikatakan selain anak putri Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, dan sebagainya. Banyak perempuan asing yang dicintai oleh Raja Salomo. Di sini 2 kali ditekankan cinta. Tapi saya ingin mengajak Anda merenungkan lebih jauh, lebih dalam, lebih jelas. Betulkah yang ada di dalam diri Salomo itu cinta? Oke, mana yang benar? Cinta atau nafsu? Menurut saya, yang ada di dalam hati Salomo bukan cinta tapi nafsu. Lalu kenapa ditulis Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta? Karena memang Alkitab sengaja tulis seperti ini supaya engkau tahu sulit membedakan antara cinta dengan nafsu. Cinta itu melek, nafsu itu buta. Kalau engkau tidak bisa bedakan maka akan terbalik. Cinta itu buta, pada cinta itu tidak buta. Cinta itu seharusnya dewasa, cinta itu seharusnya bertanggung jawab. Karena itu menurut saya ini bukan cinta. Nah, bagaimana mungkin Salomo dalam satu periode waktu bisa mencintai sampai 1001 wanita? Perhatikan di ayat 3 ada 1001 loh. Loh, kok 1001 Pak Nathan? Bukankah ada 1000? Perhatikan baik-baik. Menurut saya bukan 1000 tapi 1001. Apakah kisah 1001 malam itu terjadi pada Salomo atau apa? Coba kita lihat. 1001 wanita dalam kehidupan Salomo. Yang pertama adalah permaisuri. Siapa dia? Putri Firaun. Itu permaisuri. Artinya adalah yang bisa mendampingi Raja Salomo untuk urusan kenegaraan hanya 1 orang. Bayangkan dia punya istri 700 loh. Jika ada urusan kenegaraan 700 istri dibawa, betapa repotnya. Jadi Salomo kalau urusan kenegaraan yang bisa mendampingi Salomo duduk berdampingan di istana kursi kerajaan adalah permaisuri ini, Putri Firaun. Nah, selain itu dia punya 700 istri, artinya yang dinikahi secara sah. Kemudian dia ada 300 gundik. Gundik ini dinikahi secara tidak sah. Artinya nikah bawah tangan. Jadi total 1001 wanita dalam kehidupan Raja Salomo. Tidak ada yang bisa pecahkan rekornya Salomo kali ya. Kita lihat, apakah itu cinta? Mencintai 1001 wanita. Cukupkah cinta itu dibagi ke 1000 orang? Tidak mungkin. Karena itu nafsulah yang ada di dalam diri Salomo. Nafsu belum tentu nafsu itu Salomo bisa salurkan kepada 1001. Kalau menyalurkan nafsu kepada 1001 wanita di dalam hidup Salomo, satu malam ketemu 1 wanita. Artinya apa? 3 tahun kemudian satu istri atau 1 wanita baru bisa ketemu tidur dengan Salomo. Wah, susun jadwal khotbah aja sudah susah. Ini susun jadwal tidur dengan Salomo itu pasti membutuhkan 1
asisten, khusus mengatur hari ini wanita yang mana, namanya siapa, boleh tidur dengan Salomo, besok giliran lagi. Kalau enggak kan berantem tuh antara istri Salomo. Tapi semuanya aman aja tuh. Kenapa? Memang Salomo itu orang yang pintar, sangat cerdik, sangat berhikmat. Oke, ini dia. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Perhatikan, Raja Salomo bukan dibutakan oleh cinta, tapi dibutakan oleh nafsu. Karena seperti yang saya jelaskan di bagian awal judul khotbah ini, bahwa cinta itu melek, nafsu itu buta. Kenapa saya katakan itu bukan cinta tapi nafsu? Sebelum bangsa Israel terbentuk kerajaan, jauh hari Allah dalam kitab Taurat Musa, Allah sudah menentukan syarat-syarat bagi seorang raja. Nah, salah satu syarat untuk menjadi raja Israel adalah tidak boleh memiliki banyak istri. Kita lihat sekilas ayatnya. Ulangan 17 ayat 14 sampai 19. Ulangan 17 ayat 14. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya, dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang, emas dan perak pun janganlah kau kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan untuk dilakukannya. Perhatikan di sini. Jadi sebagai seorang raja ada syarat-syarat. Apakah Salomo tidak tahu? Saya yakin Salomo pun tahu. Salomo pun sudah mengerti. Makanya salah satu di ayat yang ke-17, Ulangan 17 ayat 17, jangan ia memiliki banyak istri. Tapi Salomo langgar habis-habisan ayat ini. Betul nggak? Firman Tuhan. Sampai 1001. Bayangkan. Satu aja nggak habis dipakai. Tapi ini 1001. Artinya Salomo dikuasai. Nafsu yang telah membutakan Raja Salomo itu mengakibatkan dirinya jatuh dalam penyembahan berhala dan itu membangkitkan murka Allah. 1 Raja-Raja 11 ayat 4-9 kita lihat. Sebab pada waktu Salomo tua, kenapa dikatakan Salomo tua? Karena sewaktu Salomo masih muda dia gagah perkasa, punya power, punya otoritas, mengatur semua, menentukan. Jadi yang lebih dominan Salomo. Tapi setelah Salomo tua, banyak istri-istri dia yang masih muda dan Salomo sudah nggak berdaya lagi, akhirnya dia dikuasai oleh istrinya. Jadi waktu muda Salomo menguasai, setelah tua Salomo dikuasai. Nah, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia dengan tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Daud terjebak pada penyembahan berhala. Bukan hanya itu. Bukan hanya ikut menyembah berhala. Tapi Daud terlibat aktif. Aktif ikut korban kepada dewa-dewa asing. Lalu aktif mendirikan rumah-rumah ibadat bagi dewa-dewa itu. Kita lihat ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya. Bayangkan semua istrinya loh. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Bayangkan.
seluruh Israel dikuasai oleh penyembahan berhala. Negara pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, tapi rajanya aktif memperkenalkan Allah-Allah asing, dewa-dewa, berhala-berhala. Betapa mengerikan, benar-benar Raja Salomo dikuasai oleh nafsu, dibutakan oleh nafsu. Sampai Tuhan dicampakkan oleh dia. Dan di sini ada bukit-bukit pengorbanan. Yang dikorbankan siapa? Banyak manusia yang dikorbankan hanya untuk menyenangkan dewa-dewa yang sebenarnya itu setan-setan. Salah satu itu adalah dewa Molok. Dewa Molok. Molok itu adalah sebuah dewa atau Milkom. Jadi kalau Molok itu satu patung, lalu di bagian perutnya itu ada satu rongga untuk diisi api. Nah kemudian tangannya itu begini, dewa itu. Nah yang akan dikorbankan bayi. Ketika api dinyalakan panas, lalu sampai panas itu kedua lengan itu, kemudian bayi itu ditaruh di atas kedua lengan itu yang siap menyambut bayi. Dan bayi itu dibakar hidup-hidup, menjerit. Semakin kuat jeritan dari si bayi itu menunjukkan semakin diperkena oleh dewa. Jadi betapa jahat, betapa kejamnya Salomo. Gara-gara dibutakan oleh nafsu, bukan dibutakan oleh cinta. Jadi keluarga Daud ini, gara-gara masalah urusan cinta, mereka tuh benar-benar kacau. Melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan. Lihat ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Perhatikan, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Jadi setiap kejahatan pasti dibalas oleh Tuhan. Ini yang disebut dengan korban cinta. Jadi yang buta itu bukan cinta, tapi yang dibutakan itu adalah nafsu. Ketika sebuah hubungan, baik pria maupun wanita, menyebabkan engkau meninggalkan Tuhan yang benar, bukan cinta, melainkan nafsu. Karena itu saya ingin katakan kepada muda-mudi yang hari ini mendengarkan khotbah saya, kalau pasanganmu membuat engkau meninggalkan Tuhan yang benar, meninggalkan agama Kristen, engkau pindah agama, itu bukan cinta tapi nafsu. Nafsu yang saya maksudkan di sini bukan nafsu seks saja, nafsu ingin dapatkan yang ganteng, nafsu ingin dapatkan kekayaan, nafsu ingin dapatkan sesuatu. Itu bukan cinta tapi nafsu. Dan sudah bisa dipastikan bahwa orang itu bukan jodoh dari Tuhan. Kalau itu jodoh dari Tuhan, pasti rohaniamu akan bertumbuh. Kalau itu jodoh dari Tuhan, pasti Tuhan akan membuat engkau lebih dekat dan lebih mengenal Dia. Karena itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang cinta dengan nafsu. Nah sekarang kita lihat di bagian akhir pertentangan antara cinta dengan nafsu. Cinta itu dari Tuhan karena Allah itu kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 menegaskan bahwa Allah itu kasih. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Jadi kalau Anda punya cinta kasih, maka engkau akan dekat dengan Tuhan. Sedangkan nafsu itu keinginan biologis manusia. Jadi cinta dari Tuhan, nafsu itu dari keinginan biologis manusia. Cinta kasih dipakai Allah membangun keluarga, membangun pernikahan agar memperoleh kebahagiaan. Itu cinta. Sedangkan nafsu itu dimanfaatkan oleh iblis untuk memuaskan keinginan daging manusia, untuk merusak dan menghancurkan hidup manusia. Jadi kalau Anda dikuasai oleh nafsu, sebenarnya Anda dikuasai oleh iblis. Iblislah yang menghancurkan hidupmu. Iblis seringkali menggunakan nafsu atau kelemahan manusia untuk menghancurkan iman dan kehidupannya. 1 Roma pasal 1 ayat 26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan untuk kesesatan mereka. Inilah yang disebut dengan LGBT, lesbi, gay,
biseksual, dan transseksual. Bagaimana mungkin wanita dengan wanita berhubungan selain lesbi? Bagaimana laki-laki dengan laki-laki berhubungan selain homo atau gay? Karena itulah yang disebut dengan nafsu. Dan Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Artinya Allah biarkan, bukan berarti Allah tidak tuntut. Allah biarkan bukan berarti Allah izinkan. Karena itu Anda dikuasai oleh nafsu, jangan menyangka Allah izinkan. Oke? Allah akan tuntut. Kenapa? Kita lihat mereka akan menerima yang setimpal dengan balasan atas kesesatan mereka. Karena itu jangan sampai engkau dikuasai oleh nafsu, tapi engkau harus penuh dengan cinta kasih. Hari ini kita sudah belajar bagaimana membedakan antara cinta dengan nafsu. Cinta itu melek, nafsu itu buta. Semoga engkau tidak dibutakan oleh nafsu yang mengorbankan banyak hal. Semoga muda-mudi yang saat ini sedang pacaran tidak dikuasai oleh nafsu, tapi cinta kasih Allah oleh kekuatan Roh Kudus di dalam hidupmu, di dalam hubungan perpacaranmu dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang penuh otoritas dan kuasa, kami telah berdoa. Tuhan, Engkau menyertai kami, dan Engkau sudah memimpin kami, sehingga hari ini kami sudah belajar sesi yang ke-9 dari tema besar kami, yaitu pernikahan. Hari ini kami sudah belajar, dan juga sudah melakukan identifikasi lebih jelas antara cinta dengan nafsu. Hari ini hamba-Mu membongkar satu kalimat, cinta itu buta. Yang sesungguhnya cinta itu tidak buta. Yang membutakan manusia itu bukan cinta, tapi nafsu. Cinta itu seharusnya dewasa, cinta itu positif, cinta itu baik karena cinta kasih itu berasal dari Tuhan. Semoga muda-mudi hari ini yang menonton khotbah pengajaran ini mengerti dan bisa membedakan dengan jelas. Demikian pula orang tua yang menonton bisa memahami lalu mengarahkan anak-anak mereka agar tidak terjebak kepada nafsu, melainkan cinta yang sesungguhnya, cinta yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, agar terus pimpin kami supaya di waktu-waktu yang akan datang kami terus belajar sesi demi sesi pelajaran tentang pernikahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Sudiono. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan Bapak Pendeta Nathan. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Nya dengan pelayanan firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan sebagai berikut. Sekretariat Gereja GCC telah membuka pendaftaran baptisan air untuk angkatan ke-22 bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis atau yang ingin diperbarui baptisannya agar sesuai dengan Alkitab. Silakan mendaftar diri ke Pendeta Tony Hartanto dengan nomor 0813-8863-3968. Baptisan akan diadakan pada pertengahan November 2021. 2. Karena banyaknya permintaan agar Pendeta Nathan mengupas ulang pengajaran baptisan air, maka mulai Senin ini, tanggal 11 Oktober jam 19 akan segera dimulai blok kelas pengajaran topik baptisan air. Pengajaran ini akan berlangsung 5 kali setiap hari Senin dari jam 19 sampai jam 21. Bagi saudara-saudari yang tertarik ikut pengajaran, silakan mendaftarkan diri ke Pendeta Yemima dengan nomor 0813
1098 2245. 3. Mengingat dampak pernikahan itu sangat besar dalam kehidupan jasmani dan rohani setiap jemaat, dan masalah perkawinan yang begitu kacau di akhir zaman, maka ibadah live streaming setiap minggu Pendeta Nathan mengupas tema perkawinan. Secara berseri, minggu depan seri ke-11 judul yang akan dikupas adalah pernikahan yang diberkati Tuhan. Yang keempat, sinode kita Gereja Yesus Kristus Allah Esa telah membuka link YouTube yang khusus memuat pengajaran doktrin dengan nama Sinode GJEAE. Topik pengajaran pertama yakni Sakramen Pembasuhan Kaki yang terdiri dari 5 sesi telah selesai di-upload. Silakan kunjungi link YouTube Sinode GJAE. Segera menyusul topik sakramen baptisan air yang terdiri dari 8 sesi. Demikian pengumuman. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah pada hari ini, dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami satu hati, kami datang untuk membawa saudara-saudara kami, Bapa, yang masih ada sakit penyakit kelemahan tubuh, yaitu Bong Chijong, papanya Pendeta Nathan, kena stroke dan dirawat di rumah. Pendeta Stefanus, ginjal dan stroke. Bapak Ameng, operasi khusus buntu, pemulihan di rumah. Pak Daniel Grant dirawat di rumah sakit karena vertigo. Ibu Nagawati kesehatan dan ada keinginan untuk menjual rumah di Bogor, Bapak. Juga Ibu Fanny, yaitu mama dari Ko Windy, yaitu masih ada penyakit kanker. Bapak Yunto Hartolo, bapaknya Pak Philip, kanker paru-paru. Bapak yang baik, kami bawa saudara-saudara kami ini Tuhan, supaya Bapa Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau tolong mereka Tuhan, buat mereka ada kesembuhan yang sempurna datang daripada Engkau. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Kami percaya Engkau akan menolong mereka Tuhan, saudara-saudara kami yang masih sakit penyakit ini Tuhan. Tolong Bapa, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, biarlah mereka menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka semua hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, bahwa saat ini kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia, agar pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan tertib dan aman Tuhan. Engkau ikut campur tangan semua dengan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat keamanan dan kedamaian di Indonesia, untuk khususnya TNI menghadapi kelompok bersenjata di Papua maupun dimanapun juga di negara ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan ikut campur tangan, biar ada keamanan dari bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Bapa, kami juga punya kerinduan Tuhan, gereja-Mu JCC ingin memiliki satu gedung pribadi Tuhan. Biarlah Engkau mengabulkan doa kami membelinya atau dengan cara-Mu sendiri, apapun juga Tuhan. Kami serahkan ini kerinduan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, dari hamba-hamba-Mu Tuhan, ada pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri agar dilancarkan semuanya Tuhan. Biarlah Engkau juga ikut campur tangan, agar semuanya berjalan dengan baik Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami juga bawa semua jemaat-jemaat-Mu, keluarga-keluarga kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu, supaya Engkau terus memelihara kami, Engkau terus menolong kami, memberkati kehidupan kami, dan keamanan kami semua ada di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kasih setia dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kiranya kami juga akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang disampaikan oleh Pendeta Agus Sudiono. Kita akan akhiri ibadah kita, mari angkat tangan saudara-saudari. Kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, turun atas saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari akan diberkati di dalam seluruh kehidupan, baik pernikahanmu, pekerjaanmu, pendidikanmu, usahamu, rumah tanggamu, semuanya akan mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan, sehingga hidupmu akan berkelimpahan, engkau akan diangkat semakin tinggi. Bukan menjadi ekor, tapi engkau akan menjadi kepala. Kemuliaan damai sejahtera Tuhan akan turun atas keluargamu saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau, bagian refnya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman sekali lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Sampai bertemu minggu depan, saya masih akan tetap mengupas tema pernikahan. Itu tema yang ke-11, karena ada 12 tema yang sudah saya siapkan. Nah, tema minggu depan saya akan mengupas tentang pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunggu minggu depan bagaimana agar pernikahan itu diberkati Tuhan, bagaimana agar Tuhan hadir di dalam pernikahanmu. Tuhan Yesus berkati.